7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, untuk mengenang satu kejadian yang luar biasa, yaitu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu perjumpaan Rasulullah dengan Azizul Wahhab bila hijab, perjumpaan Nabi dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama, para asrafun as-salih, banyak sekali dari para ulama-ulama salaf yang dimana beliau-beliau mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Al-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asyami Ad-Dimashqi. Kemudian ada lagi kitab beliau yang satunya Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nur Al-Wahhaj fil Qisah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Hasan Syafaq. Kemudian ada kitab Tauqus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Di daerah Jawa Barat, khususnya daerah Banten, setiap pondok-pondok pesantren salaf yang mengkaji kitab kuning, kalau udah masuk bulan Rajab
dari awal bulan sampai akhir bulan pasti ngaji pasaran mengkhatamkan kitab Qissatul Mi'raj Al-Imam Najmuddin Al-Khiti. Betul? Kalau di sini banyak santri-santri salaf pasti mereka paham itu. Kemudian kalau tidak Qissatul Mi'raj, Khasyah Ad-Dardir ala Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ud di kisah Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Al-Imam Muhammad Ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Al-Syekh Hasan Al-Syati. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matrusah fi kisah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Al-Imam Al-Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj fi kisah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Muhammad Al-Kattani. Kemudian kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Al-Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini saya tidak ingin membahas tentang Isra Mi'raj karena waktu sudah hampir jam 2. Jadi kalau kamu pengen tahu kejadian Isra Mi'raj, kamu baca kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Itu adalah kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj sebagaimana dijelaskan, man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Barang siapa yang ingin maju, barang siapa yang ingin terdepan dalam segala urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, hendaklah berpegang teguh kepada kitab-kitab salaf terdahulu. Sedikit saja saya jelaskan tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih. Tasbih punya 3 makna. Perhatikan. Yang pertama, bermakna ta'ajjub. Maknanya makna kekaguman. Jadi ini kejadian yang luar biasa. Setiap Allah menceritakan kejadian yang luar biasa, pasti Allah mulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Jadi Allah ingin menunjukkan ini kejadian adalah kejadian yang luar biasa. Yang kedua, bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'in, al-bara'ah lillah min kulli naqsin. Melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Ini Isra Mi'raj, kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sebagian malam oleh Rasulullah? Ini tidak masuk akal. Nah, untuk menghilangkan keraguan-keraguan dalam hati kita, makanya Allah memulai dengan kalimat subhana. Allah ingin menunjukkan ini kejadian adalah kejadian yang luar biasa. Kalau Allah tidak sanggup, berarti Allah punya kekurangan, sedangkan maha suci Allah dari segala kekurangan. Itu makna tasbih. Kemudian Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Qauluhu bi'abdihi bil jasadi war ruh. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, al-abd, hamba dalam ayat tersebut adalah hamba yang utuh, yaitu dengan jasad dan juga ruh. Kenapa? Sebab ada sebagian ulama berpendapat Rasulullah Isra Mi'raj fil manam, Nabi Muhammad Isra Mi'raj melalui tidur, yakni cuma ruhnya saja. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Subhanallah asra bi abdihi lailan. Lailan isim nakirah ditandai dengan tanwin. Kalau isim ma'rifat ditandai dengan alif lam. Al-lail, kalau pakai alif lam isim ma'rifat al-lail, itu artinya satu malam penuh. Nah, di sini pakai nakirah. Para ulama berkata bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya adalah pengurangan, maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Rasulullah Isra Mi'raj
bukan satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang penting, yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran. Allah perintahkan zakat cukup melalui Quran. Allah perintahkan jihad cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup lewat Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah mulia tersebut. Apa itu? Yaitu perintah salat. Oleh karena itu, wasiat saya, saudara-saudara, jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat, sempurnakan kau punya salat. Salat adalah penentu kebahagiaanmu dunia akhirat. Salat adalah penentu keberuntunganmu dunia akhirat. Salat adalah penentu keselamatanmu dunia akhirat. As-salah ra'sul ibadah. Salat adalah kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu tergantung dari kau punya salat. Kalau kau punya salat bagus, kau punya salat baik, maka bagus dan baik seluruh amal ibadah kamu. Tapi kalau kau punya salat rusak, kau punya salat cacat, maka rusak dan cacat seluruh amal ibadah kamu. Kenapa? Karena ibadah yang lain adalah muttabi', ibadah yang lain adalah pengikut, sedangkan sholat adalah imamnya, sholat adalah kepalanya. Kalau kepalanya bagus, ekornya bagus. Amal ibadah yang lain itu adalah pengikut. Maka baguskan kau punya sholat, sempurnakan kau punya sholat, sehingga bagus dan sempurna seluruh amal ibadah kamu. Kita orang-orang zaman sekarang mendahulukan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Sholat kita belakangi, syariat kita belakangi. Sehingga apa kata Nabi? Idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatal Islam. Apa kata Rasulullah? Kalau umatku lebih mengagungkan dunia, lebih mengutamakan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, salat di belakangi, syariat di belakangi, akhirat di belakangi. Apa kata Rasulullah? Allah cabut kehebatan Islam, Allah cabut kewibawaan Islam. Sehingga walaupun kita umat Islam banyak, tetapi bagaikan buih di lautan, kita bercerai-berai. Oleh karena itu, saudara-saudara, bersatulah engkau di dalam kau punya salat. Jaga kau punya salat, sempurnakan kau punya salat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah engkau semua pada tali Allah, pada jalan Allah, di bawah bendera Allah. Janganlah engkau bercerai-berai. Saudara-saudara, umat Islam harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, semua umat Islam ketika mereka sholat, mereka semua bersatu, mereka semua sama, tidak ada perbedaan. Yang bodoh, pintar, kaya, miskin, semua sama bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat menyatukan umat Islam. Dan ingat saudara-saudara, apabila kita umat Islam bersatu, apabila kita umat Islam merapatkan barisan, demi Allah, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan Islam. Bila umat Islam bersatu, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, kemarin kita disatukan dengan Al-Quran. Betul? 1 tahun yang lalu ketika Ahok menghina Al-Quran, ketika Ahok melecehkan Al-Quran, seluruh umat Islam dari Sabang sampai Merauke, yang paling banyak datang dari Banten, semua putih Jakarta, saudara-saudara, di bawah bendera di bawah bendera aksi bela Islam yang dipimpin oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kemarin kita disatukan dengan Al-Quran. Kemarin kita disatukan dengan Al-Quran. Itu tahun kemarin. Maka tahun sekarang kita akan disatukan kembali oleh Allah dengan cadar dan azan. Kok bisa kita disatukan dengan cadar dan azan? Kemarin babi Ahok menghina Al-Quran, masih di penjara, saudara-saudara, belum bebas, belum keluar, udah muncul babi betina, saudara-saudara. Saya tanya, siapa babi betina? Sukmawati. Siapa babi betina? Siapa babi betina? Dengan enaknya si babi betina Sukmawati, dia berkata, aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu sari konde lebih indah daripada cadarmu. Aku tidak tahu syariat Islam,
Yang aku tahu suara kidung lebih indah daripada lantunan azanmu. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biadab tidak? Bajingan tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami para santri, kami sampaikan kepada engkau, wahai Sukmawati, engkau biadab, engkau kurang ajar, engkau bajingan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dia berkata, aku tidak tahu syariat Islam. Wahai Sukmawati, kalau engkau tidak tahu syariat Islam, engkau diam, bukan malah membacakan puisi yang menghina syariat Islam. Saudara-saudara, dia mengaku sebagai ibu Indonesia, kemudian tidak tahu syariat Islam. Tahukah kalian, wahai ibu-ibu Indonesia, siapa ibu yang melahirkan Indonesia? Saudara-saudara, demi Allah, ibu yang melahirkan Indonesia, Indonesia lahir dari rahim Islam, saudara-saudara. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Indonesia. Dia ini sama seperti kakaknya si Mak Banteng, Megawati itu. Kamu tahu? Megawati pernah ngomong apa, kata Megawati? Ini Indonesia bukan negara Islam. Hei Megawati, memang betul Indonesia bukan negara Islam, tapi ingat bahwasanya Indonesia dan Islam tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa? Saudara-saudara, kenapa tidak bisa dipisah? Demi Allah, kalau bukan karena Islam, tidak akan berdiri negara Indonesia. Indonesia tanah ulama, betul. Indonesia tanah santri, betul. Jika kau punya mulut, kau berkata bahwasanya sari konde lebih indah daripada cadar. Saudara-saudara sekalian, yang perlu engkau ketahui bahwasanya cadar bukan hanya sekedar kain pembungkus wajah. Cadar bukan hanya sekedar kain pembungkus rambut. Cadar bukan hanya sekedar kain pembungkus kulit, tetapi cadar adalah lambang kehormatan wanita Islam. Cadar adalah lambang ketaatan. Cadar adalah lambang ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seenak-enaknya kau punya mulut, kau hina cadar, sedangkan engkau tidak tahu. Saudara-saudara, para ulama mengatakan cadar ini hukumnya ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama, tetapi kesepakatan para ulama, fadhahaba jumhurul ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ila anna al-wajha laisa bi'auratin. Sepakat para ulama, Imam Hanafi, ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua sepakat bahwasanya wajah bukanlah bagian daripada aurat. Wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu wa tantakiba wa laha an takshifahu wa la tantakiba. Karena wajah bukan aurat, maka boleh menutupnya dan boleh juga memakai niqab atau cadar. Karena wajah bukan aurat, boleh juga untuk tidak menutupnya dan boleh juga tidak pakai cadar. Jadi mau pakai cadar boleh, gak pakai cadar juga boleh. Tetapi saudara-saudara, sekarang cadar dilarang di universitas. Perempuan mau masuk universitas pakai cadar dilarang. Bahkan ada ustadz, ada kiai yang berkata bahwasanya cadar adalah budaya Arab. Kalau ada ustadz atau kiai ngomong, ulama ngomong cadar budaya Arab, ustadz, kiai, ulama goblok. Saudara-saudara, bawa kemari itu ustadz, bawa kemari itu kiai, saya bukakan kitabnya di muka dia. Kamu buka kitab An-Nida lil Jinsil Latif. Kitab An-Nida lil Jinsil Latif. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya orang wanita-wanita Arab jahiliyah, mereka itu nggak suka dandan. Apa? Mereka itu nggak pernah pakai cadar. Mereka sukanya dandan, sukanya mempercantik diri, sukanya memperelok diri, suka mempertontonkan kecantikan. Itu wanita Arab jahiliyah zaman dahulu. Sehingga datang Islam, datang Al-Quran, datang syariat, datang Nabi Muhammad untuk mengubah itu semua. Saudara-saudara, kalian pengen tahu wanita-wanita kami para habaib, wanita-wanita kami, mereka bagaikan burung gagak. Burung gagak dari ujung paruh sampai kuku semuanya hitam. Wanita-wanita kami, mereka memakai cadar, mereka hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan mata tidak kelihatan. Tidak ada satupun anggota tubuh yang kelihatan. Itu semua datangnya bukan dari Arab, tetapi itu datangnya dari syariat baginda Nabi besar Muhammad. Mereka orang-orang
Orang munafik berkata, biarkan saja itu perempuan yang buka aurat, yang pakai rok mini, yang pakai tank top, yang kelihatan tete, biarkan saja, itu kan kebebasan mereka. Oh, jadi perempuan buka aurat bebas, terus perempuan pakai cadar nggak bebas, terus perempuan pakai cadar nggak boleh masuk universitas, terus perempuan pakai cadar dibilang teroris, terus perempuan pakai cadar diasingkan, terus perempuan pakai cadar dibilang ninja, terus perempuan buka aurat dibiarkan. Kami para santri menjawab, orang-orang munafik berkata wanita yang buka aurat itu adalah kebebasan mereka. Maka kami para santri, kami jawab, jikalau wanita-wanita yang buka aurat itu adalah kebebasan mereka di dalam bermaksiat, maka wanita-wanita kami yang bercadar itu adalah kebebasan mereka di dalam berbuat taat. Saudara-saudara, saya wasiatkan kepada kamu, wahai kaum perempuan yang bercadar, jangan pernah kau malu dengan kau punya cadar. Walaupun kau diasingkan, walaupun kau dicaci maki, walaupun kau dibilang ninja, perempuan pakai cadar dibilang ninja, saudara-saudara. Kalau ada perempuan pakai cadar dibilang ninja, besok-besok kalau ada perempuan pakai rok mini, kalau ada perempuan pakai tank top, panggil mereka Tarzan. Perempuan pakai rok mini berarti apa? Perempuan pakai rok mini berarti apa? Kalian para wanita-wanita yang pakai cadar, kalian dituduh teroris, kalian dibilang teroris. Sampaikan kepada mereka, kami pakai cadar, kami menjaga diri dari pandangan laki-laki, kalian tuduh kami teroris. Jikalau ketaatan kami kepada Allah kalian sebut kami teroris, mulai detik ini sampai kiamat panggil kami teroris. Saudara-saudara, bukan cuma cadar yang dihina oleh si Sukmawati itu. Tahu Sukmawati yang begini giginya tuh? Oh. Itu gigi apa biji nangka itu? Nenek-nenek udah peot, bukannya istighfar minta ampun sama Allah, betul? Apa kata dia? Suara kidung lebih indah daripada azan. Hai Sukmawati piala, hei Sukmawati goblok. Kamu tahu Islam ada tanpa merubah budaya yang tidak bertentangan dengannya bagi pemeluk Islam itu sendiri. Syariat datang tanpa merubah adat yang tidak bertentangan dengannya bagi pemeluk syariat itu sendiri. Azan adalah panggilan sholat, betul? Azan seruan Allah, betul? Ketika dilantunkan azan maka Allah menyeru, Allah memanggil kepada hamba-hambanya agar kembali ke masjidnya, agar mengabdi kepadanya, menyerahkan jiwa raganya untuk berbuat taat kepadanya. Terus atau bilang lebih indah, apa lebih indah kidung daripada lantunan azan? Saudara-saudara, ketika dilantunkan azan terdengar teriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai Sukmawati, apakah engkau tidak tahu tidak ada kalimat lain, tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat para pejuang-pejuang kemerdekaan untuk mengusir para penjajah dari tanah air Indonesia? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Imam Bonjol? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman? Tidak ada kalimat lain, kalimat yang diteriakkan oleh mereka. Tidak ada kalimat yang lebih membakar semangat para pejuang untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia selain daripada kalimat Allah. Kalimat Allahu Akbar yang membakar semangat para pejuang sehingga bisa mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Ini Indonesia merdeka berkat perjuangan para santri, betul? Perjuangan para pahlawan, betul? Perjuangan para ulama, betul? Makanya itu orang-orang yang suka ngomong nasionalisme, dikit-dikit suka ngomong Pancasila, saya Indonesia, tapi berdusta, tapi berbohong, tapi menyengsarakan rakyat, tapi menipu rakyat. Kamu tahu, wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, wahai Garudaku, wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Garuda, engkau adalah Garuda yang gagah perkasa. Wahai Garuda, yang membuat engkau adalah Sultan Hamid Al-Qadri. Wahai Garuda, bebaskan dirimu dari cengkeraman naga. Wahai Indonesia, bebaskan dirimu dari cengkeraman Cina.
wahai Indonesia, wahai merah putih, wahai Garuda, kami anak-anak bangsa tidak akan pernah mengkhianatimu. Wahai merah putih, wahai Indonesia, wahai Garuda, demi Allah, andaikan ada negara-negara asing yang ingin merampas kedaulatanmu, yang ingin merampok harta rakyatmu, kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan. Siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi NKRI. Allahu Akbar. Oleh karenanya, kami umat Islam, kami harapkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap Sukmawati, betul? Penjarakan Sukmawati, betul? Oh, Bib, dia udah minta maaf, Bib, walaupun dia minta maaf. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Al-Imam Qodiyah dijelaskan tentang istihza bid-din, dijelaskan tentang penghinaan terhadap agama. Umat Islam, hamba Allah, tidak punya hak untuk memaafkan orang yang telah menghina agama Allah. Kenapa? Hak memaafkan ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah punya hak untuk memaafkan dia, karena hak memaafkan ada kepada Allah, karena yang dia hina asalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita minta kepada kepolisian, jangan tebang pilih, betul? Hukum tajam di atas, tajam di bawah, betul? Oh, dia anak proklamator, walaupun anak siapa, anak setan, kayak anak iblis, kayak anak siapa, kayak Firaun, kalau salah tetap salah, betul? Giliran Sukmawati ngelaporin Habib Rizik kasus penghinaan Pancasila, apa kata polisi? Ketika Sukmawati menghina melaporkan Habib Rizik, polisi berkata, kami siap tindak lanjuti. Giliran kita laporkan Sukmawati, apa kata polisi? Kedepankan musyawarah. Katanya adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Oleh karena itu kami percaya bahwasanya kepolisian pasti menangkap Sukmawati, betul? Kalau cuma dengan minta maaf saja nggak ditangkap, besok akan lahir ribuan Sukmawati akan menghina agama Islam, betul? Oleh karenanya tangkap dia, jebloskan dia ke penjara, siapapun dia. Jikalau kalian para polisi, jikalau tidak kalian tangkap dia, tidak kalian jebloskan dia, kalian bebaskan dia, atau bahkan kalian lindungi dia, demi Allah, kami umat Islam se-Indonesia, kami putihkan Jakarta, akan kami hakimi. Kita hukum pakai cara kita, betul? Kita hukum pakai cara kita, betul? Cara kita penjara atau mati? Penjara atau mati? Cara kita penjara atau mati? Penjara atau mati? Siap penjarakan Sukmawati, siap busukkan Sukmawati, siap taat komando ulama. Kalau ulama bilang lawan, lawan apa jangan? Ulama bilang lawan, lawan jangan. Ulama bilang perang, perang apa jangan? Ulama bilang perang, perang apa jangan? Saudara-saudara, kita Islam agama yang lembut, betul? Apa kata Nabi? Mathalul mu'minin, mathalul mu'minin, kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang mukmin, mathalun nakhl, sebagaimana lebah. Apa di sini lebah? Tawon, seperti tawon. Ida akalat akalat thayyibah. Itu tawon kalau dia makan segala sesuatu yang baik. Ida wadu'at wadu'at thayyibah. Kalau dia mengeluarkan sesuatu, dia mengeluarkan sesuatu yang baik. Wa ida waqa'at wa idza waqa'at ala 'udi syajarah, dan apabila itu tawon tadi dia hinggap di dahan sebuah pohon, dahannya itu tidak patah. Itu tawon, itu lebah. Dia makan sesuatu yang baik, keluar sesuatu yang baik, kemana-mana kok sesuatu yang baik. Begitu juga kita umat Islam, betul? Kita agama yang lembut, betul? Agama yang sopan santun, betul? Agama yang rahmat lil alamin, betul? Sama seperti tawon, tapi itu tawon walaupun dia keluar yang baik, masuk yang baik, hinggap di tempat yang baik, tidak mematahkan sesuatu, jangan coba-coba kamu usik itu tawon. Kalau kamu usik itu tawon, kamu hancurkan sarangnya sampai ke liang lahat, kamu akan dikejar oleh itu tawon, betul? Juga kita umat Islam, kita damai, kita tentram, kita aman, tapi jangan coba-coba kalian ganggu kami punya agama. Jangan coba-coba
kalian ganggu kami punya ulama, jangan coba-coba kalian hinakan Al-Quran kami, jangan coba-coba kalian hinakan azan kami. Kalau kalian coba-coba mengganggu agama kami, melecehkan akidah kami, melecehkan syariat kami, melecehkan cadar kami, melecehkan azan kami, demi Allah kami siap turun ke medan perang. Saya tanya orang Serang, siap perang? Siap perang? Kalau nanti yang bela penista agama bawa senjata gimana? Lawan apa biarkan? Bawa senjata. Berani. Bawa tank, berani. Bawa barakuda. Bawa meter cannon. Bawa gas air mata. Ribuan. Nanti di penjara kamu. Nanti mati kamu. Siap berdarah. Siap kehilangan nyawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Indonesia. Hidup Islam. Hidup ulama. Hidup santri. Hidup santri. Hidup santri. Indonesia merdeka. 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 Angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang yang menghancurkan Islam. Allah binasakan orang-orang yang membinasakan Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terakhir pengumuman, saya nanti bulan Ramadan di pesantren saya buka pesantren kilat gratis, nggak ada yang bayar, selama 20 hari mengkhatamkan 20 kitab. Jadi kalau ada yang mau masuk silahkan langsung datang di Kemang Bogor. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Fatullah. Ya Rabbana wajar Allahumma ja'alna jama'an marhumin wa taqabbal minna semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrij 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu